Speak up, talk everything. Tadi kan C Dewi sempat setuju ya, C. Kalau sebenarnya orang kerja pun juga kalau dia mau sukses atau dia mau berpenghasilan besar sebetulnya bisa-bisa aja. Nah, mungkin kalau dari C Dewi sendiri bisa ngasih penggambarannya nggak, C? Kalau misalnya orang kerja ini gimana caranya dia ini dari kerja, kita nggak bilang bisnis ya, C. Dari kerja ikut orang misalkan, bagaimana dia bisa mencapai ya penghasilan yang cukup lah, katakan seperti itu. Ya kalau dari kalau dari saya sih ya, sebenarnya mau kerja sama orang ataupun mau kerja sendiri itu sama aja. Kenapa sama? Karena pada dasarnya yang diutamakan atau yang terpenting adalah konsistensi. Jika kita mau usaha sendiri nih, anggap aja misalnya jual donat, terus kita coba jualan seminggu, sebulan, kok sepi ya, tutup nih, itu dia. ganti, minggu depan jualan bakpao, ya, kerja berapa bulan, sepi ya, ganti lagi, ya kita nggak akan pernah sukses. Konsisten. Karena konsistensi itu perlu dilakukan, kesetiaan, baik itu dalam bisnis maupun saat kita kerja sama orang. Saat kita kerja sama orang pun mungkin awal-awal masuk kerja pasti gaji kecil lah. Yes. Ya, setuju ya, pasti gajinya kecil. Nggak ada orang pertama kali kerja langsung wah gajinya gede, nggak mungkin. Pasti semua dari bawah. Tapi saat kita konsisten menekuni bidang yang kita sudah kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti ada promosi. Pasti ada pendapatan yang lebih yang akan diberikan ke kita saat kita ngelakuin itu dengan sungguh-sungguh, konsisten, terus. Saya punya teman ya, dia kerja sama orang. Awalnya cuma cleaning service loh ini ya. Itu pekerjaannya bisa dikatakan mungkin nggak dipandang orang. Tapi dalam waktu 5 tahun dia jadi manajer. Yeah. Yes. Why not? Yes. Kerja sama orang bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih gede mungkin daripada business owner. Usaha. Bener. Karena business owner belum tentu dapat gaji manajer loh. Yeah. Kadang business owner belum tertentu kita buntung ya. Iya. Kadang bisa untung, kadang bisa buntung. Ya, karena omset besar, tapi dipotong yang lain. Saat kita BPH. Ya, saat kita hitung potong biaya marketing, potong biaya operasional, Yes. potong biaya bahan baku, potong biaya tak terduga, ya toh, bocor, atap bocor, mesin rusak, bahan rusak dan lain-lain. Potong lagi biaya lain-lain, panten. Saat dipotong-potong semua, nanti endingnya tuh ya mungkin hampir sama kerja sama orang. Iya, UMR. Mungkin UMR, belum tentu UMR, karena ada di bawah UMR. Saya sebagai business owner, saya sudah business owner sudah lebih dari 20 tahun ya. Dan itu saya pernah loh, bahkan waktu lebaran itu saya minus. Sampai buka deposito. Untuk ngasih THR, pegawai, saya harus buka deposito saya, nggak cukup omset bulan itu nggak bisa nutup untuk HR-an. Bahkan 2 bulan omset itu harus saya keluarkan untuk bayar HR-an. Jadi orang lain lebaran happy-happy, saya itu sedih banget waktu lebaran. Ya, karena kita harus ngeluarin tabungan ya, untuk bayar pegawai, bayar semuanya. Agar mereka happy kita harus menangis loh. Jadi kita harus nabung. Makanya kenapa para pengusaha kalau waktu lebaran itu biasanya banyak yang nangis, sedih. Makin besar perusahaannya makin sedih dia. Pertama THR, kedua liburnya panjang. Ya itu. Pabriknya tutup, mesin harus mati. Itu nangis itu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mereka pasti akan spare 2 bulan itu. Pasti untuk menangis lah. Biasa atau mereka sudah menyiapkan dana cadangan ya untuk cover biaya-biaya di 2 bulan yang minus ini. Nah, intinya adalah kalau menurut saya kerja sama orang ataupun buka usaha itu sama. Yang terpenting adalah bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi yang terpenting adalah konsistensi. Saat kita konsisten mengerjakan hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Saat kita konsisten bekerja dengan sungguh-sungguh dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini, pasti kita akan dipercayakan lebih besar oleh atasan kita. Pastinya. Jadi dalam bukan berarti pekerjaan itu harus kerja sendiri itu baru keren. Ya kalau Gen Z sekarang banyak yang kayak gitu ya. Kalau menurut saya ya. Jadi kerja sendiri keren. Saya punya pegawai kerja sama saya 3 bulan, habis itu dia buka usaha sendiri. Gak tahu buka usaha apa, habis itu tutup. 3 bulan lagi cari saya lagi. Apa ada lowongan Bu? Yo.
saya mohon maaf gitu loh. Iya, Cukup sekali lah ya ketemu kamu, nggak akan ketemu kamu lagi mungkin di tempat lain ya, oke lah. Nanti diulangi lagi ya. Iya, diterima karena ya. itu akan repeat, hal seperti ini akan Iya, repeat. iya. Karena sesuatu yang dilakukan sudah pernah dilakukan pasti ada yang kedua kalinya. Iya. Kalau dia udah pernah berbuat seperti ini, nanti kalau saya terima 3 bulan lagi dia pamit lagi. Iya. Nanti saya yang pusing lagi. Jadi mendingan dia cari tempat lain. Jadi kalau menurut saya untuk para teman-teman Gen Z, lakukan apapun yang sudah menjadi bagian kita, baik itu kerja sama orang ataupun kita buka usaha sendiri, lakukan dengan konsisten. Pasti akan membuahkan hasil. Berapapun. Saya mau tambahan sedikit, menyangkut konsisten ya. Segala sesuatu itu akan dilihat bukan hasilnya, no, tapi proses. Dalam arti gini. Jadi bukan karena yang tadi dari Cik Dewi bilang bahwa mau usaha kerja sendiri, itu kembali lagi konsistenmu, dan saat kamu mengalami proses itu kamu enjoy nggak, kamu bisa ngatasin nggak, kamu kerja mati-matian terus dengan usaha yang mati-matian, orang itu mesti lihat hasilnya tuh ya. Tadi kan karyawannya Cik Dewi toh kerja terus akhirnya buka usaha sendiri. Saya percaya dalam hati karyawan itu enak yo Cik Dewi yo, makanan yo, aku coba usaha Dewi, kurung karuan bisa. Iya. Gitu. Ini mungkin ada satu pandangan yang berbeda sih, Cik. Kita bilang probabilitas ya. Kalau tadi ada sempat disampaikan juga yang dari cleaning service dia naik jadi manajer 5 tahun. Kadang ada orang yang berpikir juga probabilitasnya itu kecil. Orang yang mengalami itu. Nah, sedangkan probabilitas dari orang kehidupannya rata-rata dalam bekerja itu jauh lebih banyak. Nah, sehingga dari situ diambil satu kesimpulan bahwa bekerja itu sebetulnya nggak akan bawa kita kemana-mana. Kalau lihat dari probabilitasnya tadi itu, karena nggak banyak orang yang dalam artian mereka bekerja, mereka pasti kalau untuk dipromosikan, pasti mereka kan berkompetisi dengan yang lainnya. Sikut-sikutan. Betul, sikut-sikutan. Yes. Gitu. Dan nggak semua orang punya kesempatan itu untuk kapasitas naik. itu. Ya, kapasitas ataupun ada yang bilangnya kebetulan aja dia diangkat, keberuntungan, gitu kan. Nah, gimana pendapatnya jadi sama Kodan? Kalau menanggapi orang-orang yang bilang itu cuma probabilitas, tetap pada akhirnya orang kerja itu nggak akan jadi apa-apa. Nah, kalau menurut saya, saat kita melalui sebuah proses, baik itu dalam dunia kerja maupun dalam saat kita jadi karyawan, yang terpenting adalah tetap lakukan yang terbaik. Ya. Berkat itu nggak mungkin tertukar. Oke. Jadi kalau kita melakukan bagian kita dengan baik, orang lain melakukan bagiannya dengan baik, maka setiap orang yang melakukan dengan baik pasti akan mendapat upahnya. Karena berkat itu nggak akan tertukar. Tapi jika dia mau naik dengan cara banyak ya, ada orang yang berusaha untuk naik dalam satu posisi dengan cara yang nggak baik, ya dia pun akan mendapat upahnya. Oke, pada akhir nanti ya. Pada akhirnya. Dan satu hal saat kita, kalau saya ada sebagai business owner ya, saat kita menjalankan sebuah bisnis maupun kita misalkan sebagai karyawan, saya dulu juga kerja bank loh. Saya kerja di bank 4 tahun. Saat itu memang banyak kompetitor ya, semua pada berebut posisi-posisi yang baik dalam bank. Dan pada saat itu saya cuma fokus kerjain bagian saya kok, nggak ngurusin saya yang lain. Kalau saya pribadi, kita kerjakan bagian kita dengan baik, meskipun kanan kiri ya ada yang nyenggol-nyenggol ya ada ya, berusaha menjatuhkan ada, bahkan yang menjebak pun ada. Jadi saya dijebak dalam satu posisi dan lain-lain, ada satu mistype ya, angka 01, dan itu bukan saya yang berbuat, tapi saya harus tanggung jawab. Oke. Dan pada saat itu ya saya cuma melakukan bagian saya bilang saya nggak melakukan itu. Tapi kalau memang misalkan memang dinilai saya ini bersalah, silakan, nggak apa-apa. Dan mereka pun saat itu gaji saya harus dipotong sekian untuk mengganti rugi suatu transaksi yang tidak saya lakukan, Bu ya. Iya. Dan saya bilang oke, kalau memang misalkan kebijakannya seperti itu silakan. Tapi saya tetap mengakui bahwa saya nggak melakukan hal itu.
kita tetap lakukan bagian kita yang terbaik dan Tuhan bisa kembalikan bahkan lebih daripada apa yang kita rugi saat itu. Jadi sesuatu yang hilang tuh Tuhan akan balikin kok. Oke. Lakukan bagian. Kalau bagi saya pribadi ya, pesan saya adalah apapun yang kita lakukan dengan segenap hati gitu. Jadi lakukan dengan yang terbaik, pasti nanti itu ada hasilnya. Meskipun persaingan, meskipun saling teman-teman mungkin sekeliling kita mungkin nggak support ya, tetap pasti akan menghasilkan hal yang baik. Kembali lagi, berkat itu nggak akan tertukar. Oh, kita bisa bilang tabur tuai. Betul. Jadi kalau kita menabur yang baik, sekalipun mungkin dalam lingkungan itu banyak sikut-sikutan, tetap lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Pasti suatu saat kita juga menuai hal yang baik. Ya, walaupun mungkin katakanlah kita nggak pernah tahu apakah nanti akan dipromosi atau enggak, apakah nanti gajinya akan naik atau enggak, kita nggak pernah tahu. Tapi ya kalau Yosua nangkepnya, izinkan Tuhan aja yang bekerja. Betul. Ya bagian kita ya kita melakukan apa yang terbaik gitu ya. Oke, kita masih bahas masalah konsisten dan setia. Ada lagi pandangan yang lain nih, Cik. Yosua pernah cari di sosmed, bukan di sosmed itu kan. Terus nggak tahu, Joe mungkin pernah lihat juga. Di sosmed itu ada orang yang mengeluarkan statement seperti ini. Orang kalau mau dapat penghasilan besar, dia harus banyak pindah kerja. Nah, maksudnya gimana? Gini, maksudnya dia kerja, dia dapat pengalaman di situ, dia dapat pengalaman kerja. Setelah itu dari pengalaman kerjanya itu dan gaji terakhirnya dia pakai untuk diajukan ke tempat kerja yang lain. Nah, dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, jadi dia bukan pada posisi menunggu promosi dari perusahaan sebelumnya, tapi dia mempromosikan gajinya sendiri dengan cara dia cari kerjaan yang lain. Dan ada orang yang mengatakan dia sudah berulang kali melakukan itu dan it works, berhasil. Dia dapat gaji yang bisa dibilang berkali-kali lipat lebih besar dari gajinya yang dulu. Nah, dan itu dia sampaikan di sosmed. Dan ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, gitu kan. Tapi ya menurut secara penjelasannya ya bisa dibilang cukup masuk akal sebetulnya. Ya walaupun secara praktek mungkin nggak semua orang berhasil juga ya pada akhirnya, tapi secara penjelasannya dia cukup masuk akal. Gimana menurut Koko, menurut Cici atau menurut Jun? Nggak boleh. Kalau saya pernah melakukan itu. Oh, pernah melakukan itu? Oke, cerita kok. Saya pernah melakukan itu. Tapi gini, Yos. It works or not? Bukan itu. Tapi gini. Makanya firman Tuhan berkata seperti yang Yosua tadi, tabur tuai. Lihat hasil akhirnya. Aku suka tadi kata Yosua, kerja itu akhirnya tidak mendapatkan, belum tentu promosinya, belum tentu dapat gaji yang lebih besar, sesuatu endingnya itu. Karena apa, gini loh, waktu itu tak lakukan itu dari ini, terus akhirnya kepindah, tapi endingnya terakhir gini, endingnya bahwa gaji yang dibesar itu tidak sebanding dengan pengalaman. Artinya ini, skill yang kamu dapat itu cuma itu tok. Karena apa? Kamu dari kerja A, kamu mendapatkan skill A. Yang kamu pamerkan adalah gajinya dengan skill A. Dengan skill A. Kamu minta tambah dengan dari gaji 1 menjadi gaji yang kedua dengan skill A lagi. Ke gaji yang ketiga dengan skill A lagi. Sampai ke 10 kamu dapat gaji yang ke 10 tapi tetap skill A. Oke, tetap sama skillnya. Tapi yang diutamakan adalah gaji. Pertanyaannya, perusahaan yang maju, perusahaan yang benar-benar itu bukan lihat dari gaji. Kamu dikasih gaji, hasilmu mana? Oke. Karena apa? Saya itu sangat mengiyakan apa yang kata firman Tuhan. Waktu yang akan membuktikan bahwa gajimu yang kau peroleh itu hanya untuk memuaskan dirimu, tapi engkau nggak mendapatkan apa-apa. Yang tadi Yosua tadi katakan nggak berapa. Jadi harusnya akhirnya waktu itu kok sudah hasilnya gede, skillku nothing. Aku merubah mindset. Bagaimana aku mendapatkan skill A, B, C, D, E. Kok pernah ngomong Mbak Yosua tuh, buka selebar-lebarnya. Peluangmu buka selebar-lebarnya. Buka semua.
dengan skill apapun. Karena apa? Nanti gaji ini akan mengikuti. Kalau yang tadi kasus kan apa? Kita mengikuti gaji. Ya. Bener nggak? Kita mengikuti. Itu harusnya dibalik. Gaji itu mengikuti kita. Saat kamu mempunyai sesuatu yang lebih. Contohnya apa? Kalau firman Tuhan Yusuf, dia punya sesuatu hal yang itu akan mengikuti dia. Apa? Dari kebutuhan hidup dipenuhi, dari segala sesuatu dipenuhi. Akhirnya apa? Skill itu harus nambah. A, B, C, D, E, F, G. Lulus SMA, Koko itu nggak bisa apa-apa. Borok-borok komputer, nggak bisa. Serius. Baru aku ketemu dengan orang yang membuka pikiranku itu waktu di luar itu. Dia ngomong, itu pekerjaan itu seperti orang main komputer. Waktu pertama kali IBM toh. IBM ya. IBM. Waktu naik ke XP, ada satu di dalamnya, bukan luarnya, tapi di dalamnya ditambah XP 32 bit menjadi 64 bit. Harus bagian dalamnya yang harus digenjot. Itu membuat aku pikiranku, iya juga ya. Kapasitas gitu ya. Itu dia. Dirinya. Jadi orang kerja dengan orang usaha sama. Skillmu harus Saya pernah ngasih masukan sama CD waktu itu makanan ya. Makanan yang harga tinggi dengan harga yang rendah itu sama. Tergantung apa. Kau punya makanan yang tinggi, bisa promosi nggak? Laku nggak? Kalau nggak laku terus buat apa? Mendingan harga yang murah tapi laku keras. Begitu sih dengan orang-orang kerja. Iya, value orang kerja boleh, tapi value-mu harus nambah. Oh, jangan gajimu toh yang nambah. Dari situ, Koko nambah beberapa skill. Koko sama ada beberapa teman membuka satu penerbangan baru, rute baru di Indonesia. Waktu itu tahun 2010, sampai 2011-an. Itu satu. Kedua, Koko yang nothing dari SMA yang nggak ngerti cuma Inggris itu yes no. Komputer, otak-atik komputer. Dari apa? Dari orang ini menambah. Akhirnya apa? Orang mencari Koko. Orang mencari Koko. Bukan Koko yang harus mencari orang. Orang itu mencari Koko. Oh gini kok. Oh bagaimana. Tapi jangan pelit ilmu. Kita diberi tabur tuai. Itu gak bisa. Begitu juga orang-orang dengan usaha. Saat kau memulai usaha, kau harus punya planning A, B, C. Karena apa? Saat orang ini ya, tadi saya sudah bicara dengan Yosua. Saat orang posisi nyaman, ingat baik-baik, Tuhan Yesus itu gak suka orang nyaman. Pasti akan dikasih satu turun sedikit gitu loh. Sadar gak? Kalau gak sadar bisa anjlok. Kalau sedikit sudah sadar, buat inovasi baru lagi. Munculkan plan B. Umpama pertama pisang goreng. Betul-betul tren pisang goreng ini turun. Dikasih roti pisang goreng. Ada rotinya. Ya. Naik lagi toh. Jadi seperti Daud, jangan seperti Salomo. Kalau Salomo kan naik turun ambles. Daud kan enggak. Naik turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Jadi pas naik pisang goreng turun, kasih roti, naik lagi trennya. Turun sedikit, kasih roti pisang goreng keju, naik lagi. Turun lagi. Roti pisang goreng keju sambel, pedes, doer, nah, gitu loh. Nah, itulah yang dinamakan. Koko dapatkan ini waktu itu. Posisi Koko udah stuck. Gaji Koko itu udah 15 juta. Koko stuck di situ, mikir. Terus ngapain lagi? Bener gak? Ada kan momen orang kerja kan gitu kan, stuck toh. Ya. Kita bilang value ya, kita bilang value. Bisa apa tahu ada yang mau buka pisang sambal doer. Ya. Aku pernah dengar statement gini kok, ini yang menarik juga. Ada orang yang mengatakan kalau kamu mau digaji 10 juta per bulan, bekerjalah seakan-akan kamu digaji 10 juta per bulan. Yes, setuju. Kamu mau digaji 30, 40, 50 juta per bulan, bekerjalah seakan-akan kamu sudah digaji sebesar itu. Yes. Jadi intinya mengatakan bahwa value itu yang paling penting sebetulnya. Itu.
Nah, karena kita kerja ini kan sebetulnya ya sama kayak kita sedang barter ya. Ya. Kita sedang barter kemampuan kita apa yang bisa memberikan keuntungan untuk company ini. Nah, kita dibayar sesuai dengan kemampuannya kita. Plus bonus. Bonus apa? Lah biasanya kan kalau udah memberikan sesuatu kan kasih bonus. Ya, paling kalau lembur ya. Ya. Ya, jadi harus sesuaikan value-nya. Dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi di company-company luar negeri. Ya. Mungkin di Indonesia, di Jakarta juga sudah mulai banyak juga. Yang mana mereka sudah nggak lagi lihat kepada ijazah atau nilai. Karena itu nggak bisa dijadikan patokan hari ini. Itu kan kebanyakan dari mereka selalu minta project apa yang sudah pernah dikerjakan. Atau kadang itu study case. Jadi ketika interview mereka akan tanya, pencapaian kita selama ini apa? Yang sudah dikerjakan apa? Nah, jadi mereka minta kita untuk menceritakan pengalaman dan kemampuan. Value-nya apa yang kita bisa tawarkan kepada company itu. Apalagi orang barat. Ya, orang luar itu pengalamanmu mungkin nomor sekian, tapi skill value-mu. Iya, tapi itu betul. Maksudnya mereka nggak lagi melihat kepada kamu bachelor apa, kamu magisternya mana, dokter atau enggak. Bodoh amat, yang penting kan bisa kerja, memberi keuntungan buat perusahaan. Selesai. Dan kalaupun kerjaanmu bisa jauh lebih bagus dibandingkan yang S3 sekalipun, kamu akan di-hire dan gajinya kan lebih besar. Itulah perbedaannya di luar sama di sini. Jadi sebenarnya lebih ke arah value-nya. Oke, mari kita bahas sedikit lah. Ini kan masuk dunia kerja ya. Tadi kan juga ada singgungan dari C. Dewi yang mengatakan bahwa usaha itu sebenarnya nggak gampang loh. Jadi business owner itu sebenarnya nggak gampang. Nah, boleh share nggak supaya mereka ada pandangan juga nih sebelum kita close ini untuk dari seorang pengusaha, Cici dan Koko yang punya pengalaman ini, tantangannya apa sih? Untuk memulai beratnya itu apa supaya mereka juga punya pertimbangan dan untuk memulai itu harus seperti apa sebenarnya? Kalau dari saya, untuk menjadi seorang pengusaha harus siap rugi. Siap rugi. Ini nggak banyak orang siap nih sih. Nggak banyak orang Jadi siap. kalau mau buka usaha sendiri, lalu berharap selalu untung, mending jangan buka usaha. Iya. Karena buka usaha pasti ada yang namanya masa-masa di mana kita akan mengalami yang namanya kerugian dan harus siap rugi. Yang kedua, tantangan sebagai seorang pengusaha adalah ya apapun itu, seandainya pun dalam kondisi rugi, kembali lagi tetap harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Jangan berubah, akhirnya kita nggak akan mencapai apa yang kita mau. Goalnya nggak dapat nih. Kita udah masuk di dunia, anggap aja misalnya kuliner, ya udah tekuni di dunia kuliner itu. Mungkin seperti yang tadi Ko Daniel sampaikan, kalau ini rugi berarti kita harus improve, mungkin menunya, mungkin harganya, mungkin tempatnya. Bukan ganti bisnisnya ya. Bukan ganti bisnisnya. Bisnisnya tetap, tapi kita improve nih perubahannya, mau ke menunya atau mungkin ke bumbunya atau ke cara marketingnya, itu yang harus kita perbaiki. Jadi saat kita mengalami kerugian, jangan cepat-cepat kabur atau lari dari masalah atau menutup usaha, tapi kita cari solusinya. Apa sih yang bikin rugi? Penyebabnya apa? Dan itu kita perbaikin. Nah, itu untuk business owner kalau bisa melakukan dua hal ini, saya yakin pasti sukses. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan konsisten, tidak mudah menyerah, pasti akan membuahkan hasil. Oke. Harus siap rugi. Siap rugi. Karena banyak orang kan kalau mau mulai usaha pasti di pikiran mereka kan aku mau dapat untung segini, penghasilan segini. Nah akhirnya kan mereka menjalankan usahanya atas dasar keuntungan. Tapi waktu ada kerugian, wah langsung cepat-cepat ditutup bisnisnya. Tutup dulu daripada ruginya makin banyak. Biasanya kan gitu. Apalagi gini Jay, kadang kalau ada temennya yang bilang kamu ngapain bisnis jualan pisang, kayak tadi ya pisang, mending jualan es coklat aja lebih rame, ganti lini bisnis, pindah kan gitu kan. Nah ini akhirnya yang membuat akhirnya ketika mereka sudah menjalani balik lagi ke nol, ya kayak pom bensin ya, nol lagi ya. Kalau menurut Kodan apa kok? Oke, nanti teman-teman multimedia boleh ditampilkan Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Ini bagus. Teman-teman di rumah bisa nanti dilihat Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan
kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga ini berarti bukan hanya orang kerja tapi juga orang usaha. Karena tak ada pekerjaan, tak ada pertimbangan, tak ada pengetahuan, dan tidak ada hikmat dalam dunia orang mati. Gak ada semua. Orang mati itu gak mungkin kerja, gak mungkin ada pertimbangan, gak mungkin ada pengetahuan, gak mungkin ada hikmat. Akhirnya di ending adalah kemana engkau akan pergi. Artinya selagi engkau masih hidup, apapun yang dijumpai tanganmu, baik engkau sebagai kerja, sebagai engkau usaha, engkau harus tahu sebelum melakukan masuk kerja, apapun yang dilakukan itu, lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan itu seperti tadi Jojo. Tujuannya apa? Karena apa? Saat kau mati nggak punya tujuan. Untuk itu teman-teman, bahwa segala sesuatu baik engkau setelah lulus, engkau mau kerja, engkau mau usaha, pikirkan ini dulu. Pikirkan ini dulu, yaitu apa? Apa yang kau temui, tanganmu, hidupmu, engkau harus tahu. Engkau harus lakukan itu dengan setia. Sekuat tenaga. Yes. Berarti juga nggak boleh mudian ya? Gak bisa. Karena harus sekuat tenaga ya? Sekuat tenaga. Harus dikerjakan. Gak boleh setengah-setengah loh ya? Gak boleh setengah-setengah. Gak boleh setengah-setengah. Jadi dia menghargai apa yang mungkin sudah Tuhan percayakan. Yes. Kita walaupun itu, kayak tadi mungkin jadi cerita ada yang cuma cleaning service, ya apapun yang Tuhan percayakan ya kita lakukan dengan setia. Dan gini, jangan kau tambahkan, jangan sesuai passion. Aduh, Sesuai passion. Gak sesuai passionku, gak kerja. Terus aku tidur. Waduh. Aku tuh kerjaan di Jepang, suruh tidur, kerjaannya ngetes kasur gitu kan. Iya. Gede lu tuh. Iya. Nah, jadi mungkin gini ya, kalau misalkan nggak dapat kerjaan yang cocok di sini, pindah negara aja. Mungkin dapat kerjaan yang lebih cocok. Dan intinya teman-teman kerjakan dengan setia apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Nanti kalau kita setia, kita juga mengandalkan Tuhan, ya pasti pada akhirnya nanti Tuhan yang akan promosikan sendiri. Yes. Biarkan Tuhan yang bekerja lah. Yes. Seperti itu. Yes. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Sedikit ya. Nah, pesan penting buat anak Genesis zaman sekarang, pekerjaan apapun yang kamu kerjakan hari ini itu adalah impian orang lain, yang sebuah impian orang lain, yang pekerjaan yang orang lain inginkan. Jadi tetap berjuang, tetap konsisten apapun yang kamu kerjakan, karena itu Tuhan mempercayakan itu kepada kamu. Yes. Dan Tuhan nggak akan pernah ngasih beban yang berat kepada kita, tapi kerjakan apapun pekerjaanmu itu untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, hasilnya akan jauh lebih enak daripada kita mengerjakan untuk manusia. Jauh lebih happy. Jauh lebih happy. Itu makanya aku 3 tahun walaupun ada tekanan aku tetap setia. Itu pemicunya. Baru muncul terakhir. Oke. Thank you, Ceko. Thank you. Speak up, talk everything.